Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah adalah tunggal. Allah tempat kami memohon, tidak beranak dan tidak dianakkan, dan tidak ada yang menyamai Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah, Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah, Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Allah senantiasa mendengar siapa yang memujinya. Segala puji bagi Allah, seisi langit dan bumi dan apapun yang dikehendaki Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Maha Luhur dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah, Maha Luhur dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah dan Maha Luhur dan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia, Allah yang Maha Agung. Allah memperhatikan hamba-hambanya yang memujinya. Ya Allah, berkuasa yang puji-pujian. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Salam saudaraku, salam sejahtera. Kita bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan yang sebaik-baiknya. Kita sudah berjanji bangsa Indonesia dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, termasuk melaksanakan ibadah sholat, jangan ada rasa keraguan lagi. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang legal, tidak melanggar hukum, sudah nyata kebenarannya, sudah teruji kebenarannya oleh para ahli. Jadi tidak tepat lagi kalau saudara masih mempermasalahkan, memperdebatkan sholat dengan bahasa Indonesia itu. Itulah harapan anak bangsa. Jangan ada intimidasi terhadap sesama umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kalau mereka berkehendak melaksanakan sholatnya dengan bahasa Indonesia, karena perbuatan itu adalah benar, sah adanya, dan dilindungi oleh undang-undang. Selamat menjalankan ibadah sholat dengan bahasa Indonesia. Barokallah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyaraiti makhsusatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat adalah kewajiban yang paling utama bagi setiap mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Dan salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan yang dapat membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hambanya. Sholat adalah media untuk berkomunikasi antara hamba dengan Khalik. Dan sholat adalah tiangnya agama, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Salat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya.
Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Begitulah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para sahabat, untuk mengerjakan sholat, kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa semau gue begitu aja. Yang mana ketika kita mengerjakan sholat, itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh ilmu. Kita mengetahui di dalam sholat diatur oleh syarat sahnya sholat, diatur oleh rukun-rukunnya sholat, diatur oleh pembatalannya sholat. Yang mana kita harus bisa menjaga dan meraksa apa-apa yang dapat membatalkan sholat kita. Seperti di sini kita mempunyai rujukan di dalam salah satu kitab fikih, yaitu kitab Fathul Qorib karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini dijelaskan bahwa sholat itu adalah wahiyya lugotan ad-du'a'u. Jadi yang namanya sholat menurut bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan menurut syara, kama qala Rafi'i, seperti yang telah diucapkan oleh Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyaraiti makhsusatin. Jadi yang namanya sholat menurut syara, seperti ucapan Imam Rafi'i adalah yaitu setiap ucapan dan setiap pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan setiap syarat yang ditentukan. Artinya, yang namanya sholat itu tidak bisa ditentukan oleh kemauan kita sendiri. Contoh dari ucapannya, dari gerakannya, itu diatur oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam redaksi lain bahwa ulama-ulama fikih menyusun rukun-rukun sholat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama rukun qauliyun adalah rukun ucapan. Rukun af'alun adalah rukun pekerjaan atau gerakan. Dan yang terakhir adalah rukun qalbiyun, yaitu kekhusyuan kita. Itu diatur oleh syariat, diatur oleh ilmu, diatur di dalam kitab-kitab para ulama. Seperti halnya di dalam rukun qauliyun, yang dibuka oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam. Itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Pertama, kita membaca takbiratul ihram. Setelah itu disunahkan membaca doa iftitah. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun qauliyun, yaitu rukun bangsa ucapan. Di mana di dalam surat Al-Fatihah diatur oleh ilmu fikih harus benar dan sesuai dengan tasdidatul Fatihah atau tasdidnya di surat Al-Fatihah. Ada lagi misalkan di dalam rukun qauliyun atau rukun ucapan kita mengenal yaitu tasdidatu tasyahud. Bagaimana cara kita membaca tasyahud agar sesuai dengan tasdid-tasdidnya. Tidak bisa kita melaksanakan sholat dan mengganti bahasa sholat dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Tidak bisa, dulur. Karena apa? Itu tidak akan sesuai dengan rukun yang telah disyariatkan oleh ulama ahli fikih. Berarti ketika kita melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu sholatnya tidak sah, sahabat. Sholatnya itu tidak sah. Boro-boro diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara syariat pun dia sudah cacat dan tidak sah. Bukannya kita telah diperintah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Kita lihat baginda Rasul itu adalah orang Arab, bangsa Arab. Beliau sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika kita melaksanakan sholat menggunakan bahasa daerah masing-masing, menggunakan bahasa negara masing-masing, berarti kita tidak mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasul. Kita tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Makanya disinilah kita pentingnya untuk belajar. Sudah banyak hadis-hadis
yang menjelaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Baginda Rasul di dalam hadisnya mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Di dalam hadis ini kita mengetahui akan pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan di dalam redaksi hadis yang lain baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man arada al akhirat fa'alaiha bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihima bil ilmi." Barang siapa yang mengharapkan dunia, maka dia harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, maka dia harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan dua-duanya, maka harus disertai dengan ilmu pula. Ini menandakan akan pentingnya kita menuntut ilmu. Bukan hanya perkara akhirat saja yang harus disertai dengan ilmu, bahkan dunia pun kita harus disertai dengan ilmu. Apalagi sholat, para sahabat. Karena sholat adalah media untuk bisa berkomunikasi antara khalik dengan makhluk. Sholat adalah ibadah yang nantinya akan menjadi posisi yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Lantas bagaimana kita menghadap Allah kalau misalkan sholat kita belum kita rapihkan? Sholat kita masih belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sholat kita masih belum sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh ilmu. Maka dari itu para sahabat, mari sama-sama kita untuk belajar lagi. Jangan pernah kita gengsi untuk terus belajar menimbah ilmu. Karena apa? Yang nantinya akan menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah kita yang sesuai dengan keilmuan kita. Mungkin para sahabat hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.